Hai guys, kembali lagi di Asa Indo. Kali ini kita akan membahas makna opening 2 Brunei Sashimi. Sebelum itu seperti biasa kita intro dulu ya. Semua opening punya makna tersendiri. Kita akan membahas makna opening 2 Sashimi. Pada saat pertama video opening, kita disaksikan dengan para putri yang sedang duduk di tangga dengan dekorasi bunga dan background kedua orang tua mereka. Si kembar dengan background Sesomaru dan Rin, juga Moroha dengan background Niasa dan Kagome. Background tersebut merupakan perjuangan kedua orang tua mereka untuk memperjuangkan tujuan yang sama. Lalu, setelah itu ada tangan yang menggenggam 3 mutiara pelangi. Menurut admin sih itu Riku, karena katanya dia harus mengumpulkan 7 mutiara pelangi dan lengan baju tangan itu berwarna biru, mirip dengan lengan baju punyanya Riku kan. Lalu pekerjaan Moroha yang sebagai pemburu bayaran yang ditemani oleh kakek Miyoga dan si kembar. Lalu hobinya Setsuna yang memainkan biola dan pekerjaannya sebagai pembunuh siluman yang didampingi Towa, Moroha, Kirara, dan Nenek Kaide. Towa yang berusaha mencari informasi tentang kupu-kupu mimpi dari Jubei dan membantu Setsuna dan Moroha dalam pekerjaannya yang didampingi oleh Takechiyo. Keberadaan Sesomaru dan Jaken yang muncul di episode 18 kemarin, dan Inuyasha dan Kagome yang berada di makam ayahnya, yaitu Inu no Taiso. Perpisahan antara Setsuna dan Towa dalam kebakaran hutan, juga keberadaan keluarga Higurashi yang berada di Jepang. Para pembunuh siluman yang berada di bawah kepemimpinan Kohaku dan Sango Miroku yang hidup terpisah dari Hisui. Miroku yang sedang menjalankan latihan agar menjadi lebih kuat. Lalu ada Kirin Maru yang muncul dalam episode 18 kemarin. Dia adalah penguasa daratan timur sekaligus bos dari 4 bencana. Lalu sosok Riku yang membawa pedang sambil mengepalkan tangan. Menurut admin, Riku itu sedang menggenggam mutiara pelangi, karena episode belakangan ini dia selalu tidak melepas hal-hal yang berkaitan dengan mutiara pelangi. Posisinya seperti ingin bertarung dengan seseorang. Mungkin Riku akan melawan seseorang lah. Episode kedepannya ya lihat aja nanti. Kupu-kupu mimpi yang ada hubungannya dengan Kirin Maru. Sepertinya suatu hari nanti, Towa, Setsuna, dan Moroha akan mengetahui bahwa Rin berada di pohon waktu. Para putri yang bertarung melawan 4 bencana yang tersisa. Konton yang berhasil dikalahkan Towa dan Setsuna. Yang terakhir yang tersisa hanyalah Ototetsu. Kemungkinan besar mereka akan menghadapi Zero dan melawan Kirimaru lagi. Ngelawan ini lagi. Lalu gambaran peristiwa penting para putri Hanyu. Pertama, gambaran Towa. Peristiwa yang pertama saat dia menjadi wujud manusia saat bulan purnama baru sama seperti Inuyasha. Towa yang marah saat mengetahui bau Homuralah yang membakar hutan saat mereka masih kecil. Masuk mereka tuh Towa dan Setsuna masih kecil. Ingatan tentang perpisahan Towa dengan Setsuna saat masih kecil. Kemudian gambaran Moroha. Yang pertama adalah saat perpisahan Moroha dan Kagome. Kagome yang memberikan pemerah bibir Izoi kepada Moroha sebelum dia dibawa oleh Hachi. Moroha yang lepas kendali saat menjadi Biniyasa. Dikatakan Yawaragi, jika Moroha tidak dapat mengendalikan diri saat menjadi Biniyasa, maka dia lama-lama akan kehilangan jati dirinya. Kemudian kematian Yawaragi yang merupakan gurunya. Yawaragi mati karena tebasan naga merah pembalik. Kematian Yawaragi menimbulkan luka di hati Moroha karena harus kehilangan gurunya. Ya, sedih juga lah ini pas episode yang kemarin itu. Ketiga, gambaran tentang Setsuna. Yang pertama adalah pada saat perpisahan dia dan Towa pada saat kebakaran hutan. Gambaran Sesomaru dan Jaken saat menunggu kelahiran Towa dan Setsuna. Gambaran tentang Towa dan Setsuna waktu kecil yang disembunyikan oleh Sesomaru dan Jaken sambil memberi mereka mutiara pelangi. Ya, mutiara pelanginya jelas ya, yang perak sama kuding. Segel yang menyegel kekuatan siluman Setsuna yang waktu itu pernah dibuka oleh Miroku. Alasan dibalik penyegelan itu mungkin Setsuna yang masih belum bisa memaksimalkan
mengendalikan wujudnya dalam wujud siluman itu. Ada yang janggal. Mengapa ada momen waktu kecil si kembar di gambaran Setsuna? Mungkin Setsuna sedikit mengetahui tentang masa lalunya, atau dia diberitahukan oleh orang lain tentang itu. Ya moga-moga aja Setsuna dapat segera kembali ingatannya yang hilang itulah ya. Mungkin ada saat dimana Setsuna mengalami masalah dan Towa terlambat menolongnya. Malah Setsuna ditolong oleh Rin, emaknya kan. Mungkin di sini dia bertemu Rin dan Rin memberitahu tentang masa lalunya. Terjadi pertarungan antara Sesshomaru dan Kirinmaru yang ada di episode 18 kemarin. Mungkin mereka akan bertemu lagi. Sebuah kapal yang selama ini menjadi tempat persembunyian Kirinmaru dan Zero. Ada juga sebuah gambar. Ini gambar seperti bangun segi 5. Dia kayak memiliki ornamen-ornamen gitu. Nah, ini menurut admin sih ini agak mirip ya sama simbol gambar yang ada di kimononya Sesshomaru. Atau ini cuman monumen biasa aja. Gimana menurut kalian coba? Kupu-kupu mimpi akan hilang jika Kirinmaru mati. Menurut admin, kupu-kupu mimpi, Kirinmaru, hilangnya ingatan Setsuna, dan Rin yang berada di dalam pohon waktu saling berhubungan. Menurut admin, hubungannya adalah Kirinmaru lah yang mengendalikan kupu-kupu mimpi itu berhubungan dengan Rin yang berada di pohon waktu. Setsuna yang kehilangan ingatannya karena kupu-kupu mimpi itu membawa ingatannya ke Rin. Ya masih belum diketahui mengapa Kirinmaru itu menciptakan kupu-kupu mimpi. Kita tunggu saja ya episode yang selanjutnya. Lalu sosok Sesshomaru yang memegang Tensaiga. Apakah akan ada seseorang yang mati lalu diselamatkan oleh Sesshomaru dengan Tensaiga? Mungkin itu akan terjadi. Ya moga-moga jangan nyampe mereka bertiga lah, orang lain aja. Sosok Moroha dan Setsuna yang cool karena berdiri kayak gitu. Gila itu. Keren banget dari dua. Dan sosok Towa yang bertransformasi menjadi siluman. Momen itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Pastilah Towa bertransformasi paling ditunggu lah. Nah guys, yang terakhir ini kayak gambaran Towa, Setsuna, dan Moroha yang mengepalkan tangan, dan itu pasti isinya mutiara pelangi. Nah mungkin ada suatu momen di mana mereka bertiga akan menggunakan kekuatan mutiara pelangi mereka secara bersamaan. Itu mungkin akan menjadi kombinasi yang hebat lah. Mungkin aja itu akan terjadi. Ya kita tunggu aja lah. Nah, pembahasannya sampai di sini dulu ya. Maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya.